Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, Tuhan memberkati. Hari ini kita berjumpa dalam renungan harian, Senin 18 Maret 2024. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Yaitun, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri, dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan Injil dari Yohanes ini sungguh luar biasa, di mana menggambarkan kasih yang nyata, kasih Tuhan. Semoga kita yang beriman, yang meluhurkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mampu untuk meneladan kasih Tuhan. Di mana sebagai pribadi Katolik, kita didorong Tuhan untuk menjadi pribadi yang murah hati, memandang dengan belas kasih keluarga dan sesama. Semoga kita dimampukan. Di sini diceritakan, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Mereka menangkap seorang perempuan yang berbuat zina. Lalu Tuhan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Mereka mengatakan bahwa orang seperti ini harus dihukum. Dan Tuhan mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaknya ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Menjadi suatu peringatan dan renungan yang dalam untuk kita sebagai manusia. Kita ini juga bukan manusia yang suci, yang lepas dari keliru, salah, dan berdosa. Namun seringkali ketika kita melihat ada yang keliru, yang salah, berdosa, selalu kita terdorong ingin menyalahkan, bahkan menghakimi. Dan Tuhan mengingatkan, barang siapa tidak berdosa, hendaknya ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Sungguh semoga kita mau menyadari, sadar diri sebagai manusia yang lemah, sering keliru, salah, dan berdosa. Dan semoga dengan demikian kita mampu menjadi pribadi yang sungguh membawa kasih Tuhan. Di mana Tuhan pun mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Menjadi suatu permenungan untuk kita, di mana sungguh tidak ada yang menghukum, karena mereka pergi mulai dari yang paling tua. Dan Tuhan bertanya, "Apakah ada yang menghukum engkau?" Tidak ada, Tuhan, dan aku pun tidak menghukum. Semoga kita
mampu mewujudkan cinta, belas kasih yang nyata sebagai pribadi Katolik. Ketika ada orang yang mungkin keliru, mungkin salah, mungkin berdosa, dan kita diundang Tuhan untuk berbelas kasih, supaya hidup kita pun mendapatkan belas kasih, karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Semoga dengan berbelas kasih, kita pun akan mendapatkan belas kasih, di mana itu semua membawa pertumbuhan iman, harapan, dan kasih. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan membuka kesempatan, memberi peluang untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, untuk membaharui diri. Dan semoga kita pun mampu memberi kesempatan keluarga dan sesama, sehingga kita pun nanti diberi kesempatan untuk bertumbuh, membaharui diri. Dan semoga di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki, membaharui diri, bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Dan semoga dengan demikian hidup kita makin berarti, karena semakin ingin menghayati cinta ilahi Tuhan. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, Tuhan berkati. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.